Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang data statistik dan distribusi frekuensi. Yang pertama, nama saya sendiri, Risma Dewi Agustin. Yang kedua, Ainur Rosidin. Dan ketiga, Aldi Subangkitsa. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Di sini ya data tunggal. Data tunggal itu tidak akan melebihi 30 data. Jadi di data tunggal ini tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, data kelompok. Data yang jumlahnya di atas 30 buah, sehingga memerlukan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas, dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Contoh soal data kelompok. Hasil ulangan siswa kelas 2 SMA mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang murid. Ini yang bangun Candi Prambanan ya. Misbah si Malakama. Dan di sini mencari mean. Mean adalah jumlah keseluruhan angka dibagi sebanyak banyaknya dan banyaknya banyaknya nilai siswa. Bagus. Oke. Hasilnya adalah 7,25. Yang kedua, median. Untuk menentukan median data di atas, maka harus kita mengurutkan terlebih dahulu ya teman-teman, dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah data tersebut diurutkan, langkah selanjutnya ialah kita dapat mencari nilai tengah dari data tersebut. Dan karena lebih banyak data jumlah yang genap, maka nilai tengahnya menjadi dua nilai, yaitu 7 dan 7. Di sini kan terdapat nilainya genap, gak sama, gak imbang. Jadi di tengahnya itu terdapat 7 dan 7. Di sini 8 dengan 6,5, 8 dengan ini. Dan terdapat di tengahnya adalah 7 dan 7. Karena banyaknya dua yang sama di tengah-tengah, di apitnya itu 7 dengan 7, maka dibagi oleh banyaknya yang sama itu. Arti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya median di dalam siswa nilai tadi adalah 7. Dan karena yang sering muncul adalah 7, jadi jawabannya adalah modus adalah angka 7, karena angka 7 munculnya sebanyak 7 kali. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua warna kesayangan, yang ketiga asal suka. Data kuantitatif dibagi menjadi 2. Yang pertama data diskret yang meliputi jumlah mobil, contohnya itu jumlah staf, jumlah TV. Data kontinu, yang pertama diantaranya contoh dari data kontinu adalah berat badan, jarak kota, dan luas rumah. Data dibagi menjadi 2. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer diantaranya adalah wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan konstitusioner. Data sekunder
Data sekunder diantaranya adalah dari data pihak lain, BPJS, Bank Indonesia, pemerintah, badan lembaga, atau institusi. Penyajian data. Data bentuk jamak dari datum adalah keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu yang diketahui atau dianggap. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan bahwa asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena anggapan atau asumsi perlu diuji kebenarannya. Karakteristik serangkaian data. Yang pertama, elemen atau unsur. Yang disebut elemen atau unsur adalah serangkaian data memiliki elemen. Masing-masing elemen memiliki karakteristik variabel, yaitu variabel karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perintah dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga yaitu kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Contoh, di sini nama-nama ini termasuk data, kasus, dan elemen. Variabel tersebut sorry ya teman-teman. Dan di sini elemen ya. Ini observasinya. Di sini pengeluaran disebut variabel. Ya, di sini pengumpulan data berdasarkan jenis dan cara pengumpulannya. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penelusuran literatur. Yang ketiga, kuesioner atau disebut dengan angket. Yang keempat, wawancara. Berdasarkan data yang diambil. Yang pertama, sensus adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua, sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Data sampling disebut data statistik atau data perpikiran. Pengolahan data ya. Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumusan tertentu. Fungsi penyajian data. Yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Yang ketiga, penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendro Sidin, NIM 18638. Di sini saya menjelaskan tentang pengumpulan data ya. Pengumpulan data terdiri dari berdasarkan jenis dan cara pengumpulannya. Cara pengumpulannya yang pertama melalui observasi, yang kedua melakukan penelusuran literatur, dan yang ketiga kuesioner angket atau angket ya. Yang keempat wawancara. Berdasarkan data yang diambil, yang pertama ada sensus, dan ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan atau untuk diselidiki. Data sensus adalah data yang sebenarnya. Yang kedua ada sampling.
Sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Data sampling disebut data statistik atau data perkiraan. Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Ya, berikutnya fungsi penyajian data. Fungsi penyajian data terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Yang ketiga, penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Dan yang keempat, menurut susunannya data acak atau tunggal dan data berkelompok. Yang kelima, ada menurut sifatnya, data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut waktu pengumpulannya data berkala atau cross section. Yang ketujuh ada menurut sumber, yakni menurut sumber pengambilannya, data primer dan data sekunder. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang kelas, dan frekuensi kelas. Distribusi frekuensi. Pedoman penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Menentukan jangkauan atau range. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Menentukan panjang interval kelas. I sama dengan R banyak kelas. Nah, yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil. Ya, ini merupakan contoh penyajian data distribusi frekuensi. Konsep distribusi frekuensi. Yang pertama ada mentabulasi data. Yang kedua ada mengelompokkan data. Yang ketiga ada memvisualisasikan data. Yang keempat ada menginterpretasikan data. Di samping ini merupakan contoh dari konsep distribusi frekuensi. Dari distribusi frekuensi di samping ini ya. Yang pertama ada banyaknya kelas adalah 5. Batas kelas-kelas adalah 50, 59, 60 dan 69. Yang ketiga, batas bawah kelas-kelas adalah 50, 60, 70, 80 dan 90. Yang keempat, batas atas kelas-kelas adalah 59, 69, 79, 89, 99. Yang kelima, ada batas nyata kelas-kelas adalah 49,5, 59,5, 69,5 dan 79,5. Tepi bawah kelas-kelas adalah 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Tepi atas kelas adalah 59,5, 69,5, 79,5 dan 89,5, 99,5. Yang ke-8 titik tengah kelas-kelas adalah 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Yang ke-9 interval kelas-kelas adalah 50 sampai 59, 60 sampai 69 dan 90 sampai 99. Yang ke-10 panjang interval kelas-kelas masing-masing 10. Dan yang ke-11 frekuensi kelas-kelas adalah 16, 32, 20, 17 dan 15. Beberapa catatan mengenai distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kadang-kadang suatu distribusi memiliki panjang interval kelas yang tidak sama, bergantung kepada tujuannya. Dan yang kedua,
Kadang-kadang distribusi frekuensi memiliki batas-batas kelas yang berulang. Suatu nilai batas kelas dipakai sebagai dua batas kelas. Yang ketiga, kadang-kadang distribusi frekuensi memiliki kelas terbuka, artinya batas kelas atas pada kelas terakhir dan batas kelas bawah pada kelas pertama tidak ada. Ya, contoh soal bisa dilihat. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Yang selanjutnya ada histogram, poligon frekuensi, dan kurva. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi dan poligon frekuensi merupakan grafik garisnya. Berikut bisa dilihat contohnya di samping ya. Ada interval kelas tinggi, ada frekuensi banyak murid, tepi interval kelas dan titik tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldis Magidsyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Ainur Rosidin dan juga Mbak Risma tentang histogram, poligon frekuensi, dan kurva. Saya akan mengulangi penjelasan sedikit tentang histogram dan poligon. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi penggambaran distribusi frekuensi itu dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi, sedangkan poligon frekuensi merupakan grafik garis. Ya, kalau berbentuk grafik garis berarti itu termasuk poligon, sedangkan kalau berbentuk grafik batang itu termasuk ke dalam histogram gitu. Pada interval kelas ini adalah batasan yang kita pilih untuk menyajikan data. Dalam ukuran tinggi siswa, kita memilih interval kelas pertama yakni 140 sampai 144 cm. Pada baris frekuensi atau banyak murid yang kita temukan dengan tinggi 140 sampai 140 cm, 144 cm terdapat 2 siswa. Dengan tepi interval kelas 139,5 cm sampai 144,4 cm. Kenapa 144,4 itu tidak masuk ke dalam 145? Karena 0,4 merupakan angka yang lebih rendah daripada 144,6. Jadi batasan yang kita pilih di sini adalah jika 0,5 itu ke bawah dan jika 0,6 itu ke atas. Dengan titik tengah 142. Titik tengah ini adalah titik tengah dari interval kelas. Berikutnya adalah macam-macam bentuk kurva frekuensi. Yang pertama adalah simetris atau berbentuk lonceng, seperti gambar di ini ya, di bawah ini. Ciri-cirinya variabel di samping kiri dan kanan yang berjarak sama terhadap titik tengah yang frekuensinya terbesar, mempunyai frekuensi yang sama. Bentuk kurva simetris sering dijumpai dalam distribusi bermacam-macam variabel. Karena itu dinamakan distribusi normal. Ya. Berbentuk lonceng ini sering juga dinamai distribusi normal. Bentuknya saya perbesar. Saat kita menemui kurva seperti ini, ujungnya memiliki nilai sama, jaraknya ke nilai puncak atau nilai maksimum juga sama. Di antara ini dan ini sama. Jadi bentuknya seperti lonceng. Teman-teman pasti tahu bentuk lonceng itu seperti apa. Selanjutnya adalah bentuk tidak simetris atau condong. Ciri-cirinya ialah
ekor kurva yang satu lebih panjang daripada ekor kurva lainnya. Jika ekor kurva lebih panjang berada di sebelah kanan, kurva tersebut condong ke kanan atau mempunyai kecondongan positif. Maaf, itu salah. Sebaliknya disebut condong ke kiri, yakni mempunyai condong negatif. Kita gambarkan seperti ini dan seperti ini. Saat kurva condong yang lebih panjang adalah di kanan, maka dia merupakan positif. Sedangkan kalau kurva yang lebih panjang di kiri, maka dia negatif. Nah, selanjutnya kurva frekuensi. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari kurva frekuensi, yakni bentuk J atau J terbalik. Ciri-cirinya ialah salah satu nilai ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Bisa kita lihat gambar di sini. Ya, seperti huruf J dan J terbalik. Ujungnya, salah satu ujungnya memiliki nilai maksimum. Nilai maksimum itu yang ada di atas. Selanjutnya adalah bentuk U dengan ciri kedua ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Sini kita gambarkan huruf U. Kedua ujungnya memiliki nilai maksimum, sedangkan pada tengahnya adalah nilai minimum. Jadi ini pasti namanya bentuk U karena bentuknya juga sudah seperti U. Bomidal dengan ciri-ciri mempunyai dua maksimum. Bisa kita gambar dengan huruf M. Di sini seperti ini. Keduanya memiliki nilai maksimum berjumlah 2. Di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Sedangkan ujungnya adalah nilai minimum. Selanjutnya bentuk multimodal dengan ciri mempunyai lebih dari 2 maksimal. Bisa kita gambar lebih besar. Di sini ada 3 nilai maksimal, berarti lebih dari 2. Bisa 4, bisa 5. Ini namanya multimodal karena lebih dari 2 titik maksimal. Selanjutnya adalah unifim. Terjadi bila nilai-nilai variabel suatu interval mempunyai frekuensi yang sama. Bisa kita lihat di sini. Bayangkan garis yang ini adalah garis Y. Maaf, bayangkan ini garis Y dan yang ini adalah garis X. Garis yang ini merupakan frekuensinya, tampilan frekuensinya. Kenapa kok garis lurus saja? Karena frekuensinya sama atau nilai variabel suatu intervalnya sama. Nilainya sama, jadi hanya dilambangkan garis karena tidak punya titik maksimal dan titik minimal. Jenis distribusi frekuensi. Di sini kami menemukan yang pertama adalah distribusi frekuensi numerik. Adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Seperti tabel di atas, tabel di samping ya. Maaf. Ini dinyatakan dengan angka. Dan hanya bisa dinyatakan dengan angka. Berat badan kilogram hanya bisa dinyatakan dengan angka, dengan bantuan angka. Tidak mungkin hanya kilogram gitu. Siswa ini mempunyai berat kilogram, ya kan?
harus ada angka 20 gram, 26 gram itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi peristiwa atau kategori adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Contoh, hasil pelemparan dadu selama 30 kali. Di sini interval kelasnya ada angka 1, angka dadu 1, angka dadu 2 sampai angka dadu 6. Setelah dilempar 30 kali, kesempatan atau banyaknya peristiwa yang kita dapat adalah angka dadu 1 muncul 4 kali, angka dadu 2 muncul 6 kali, dan seterusnya sampai angka dadu 6 muncul 4 kali. Jumlah lemparan 30 kali. Jenis-jenis distribusi frekuensi selanjutnya adalah frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data berdistribusi tertentu dengan rumus. Nah, rumusnya itu rumus tabelnya. Pasti ada interval kelas, frekuensi, dan ketambahan satu frekuensi relatif. Bisa berbentuk desimal ataupun persen. Ya, diikuti dengan jumlah. Misalnya distribusi frekuensi memiliki 4 buah interval kelas dengan frekuensi masing-masing, maka distribusi yang terbentuk adalah seperti tabel seperti ini. Berikutnya adalah gambaran distribusi frekuensi relatif. Dalam interval kelas yang kita ukur di sini adalah tinggi siswa. Dengan interval kelas yang pertama yakni 140 sampai 144 cm, kita menemukan ada 2 siswa. Yang jelas di sini adalah (2/50). Karena apa? Jumlah siswanya adalah 50. 2 ini yang ditemukan. Jadi 2/50 siswa atau 2 dari 50 siswa memiliki tinggi 140 sampai 144. Maaf. Selanjutnya dinyatakan dengan desimal 0,04 dengan presentase 4%. Selanjutnya kita lihat pada interval kelas 170 cm sampai 174 cm, kita menemukan 3 siswa. Berarti 3 dari 50 siswa memiliki tinggi 170 sampai 174 dengan desimal 0,06 dengan presentasi 6. Jenis-jenis distribusi frekuensi berikutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Di sini kita punya interval tinggi cm, ya, mulai dari 140 sampai 144 cm. Kita menemukan 2 siswa, ya, dengan tinggi 145 cm. Di atasnya kita bisa melihat kurang dari 140 tidak dihitung karena interval pertama suatu kelasnya dihitung dari 140 sampai 144 cm. Jadi di sini tetap harus ditulis 140. Kurang dari 140 ini 0 nilainya. Ini juga tidak dihitung. Frekuensinya 0.
Dua siswa ini dari 50 siswa memiliki tinggi kurang dari 145 cm. Frekuensi kumulatifnya rumusnya adalah 0 tambah 2. 0 ini didapat dari frekuensi pertama, yakni kurang dari 140 cm. Ditulis di sini 0. Ditambah 2. 2 didapat dari frekuensi kedua. 2 siswa ditulis di sini. Begitupun selanjutnya 4 tambah 10 dan lain-lain, sehingga jumlahnya keseluruhan adalah jumlah siswa, yakni 50 siswa. Selanjutnya jenis-jenis distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Contoh seperti tabel tadi, ya, kita mengukur 140 sampai 144 dengan jumlah frekuensi 2 siswa dengan tinggi lebih dari 140. Jadi kalau yang tadi itu kumulatif kurang dari, karena tandanya adalah kurang dari, dan yang sekarang adalah lebih dari. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua membedakan kumulatif lebih dari dan kurang dari, yakni pada frekuensi kumulatifnya. Kalau yang tadi ditambah, yang kurang dari tadi ditambah, yang lebih dari adalah dikurang. Jadi rumusnya adalah jumlah siswa dikurang frekuensi. Maaf, ini seharusnya kurang ke atas ya, atau ini yang kurang ke bawah. Tabelnya ada kesalahan. Jumlah siswa dikurang frekuensi, ya, jumlahnya adalah 48. Begitupun seterusnya sampai 170 sampai 174 ditemukan 3 siswa dengan tinggi lebih dari 170 cm tapi kurang dari 175, karena 175 nilainya 0. Dengan perhitungan frekuensi kumulatif 50 dikurang 2 dikurang 4 dikurang 10 dikurang 14 dikurang 12 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 3. Gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyajian presentasi dari kelompok kami, saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu baru bagi kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.